Halo, shalom anak-anak. Sampai ketemu di channel saya, Pak Cim 71 Channel. Saya Pendeta Timotius Purwanto SSI Teol akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD dengan presentasi PowerPoint yang menarik. Ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kalian. Sekarang siapkan dulu pertama Alkitab, kemudian silahkan juga buku catatan, bolpen atau pensil yang kamu perlukan. Nah, silahkan kalian bersiap-siap. Saya akan memulai dengan mempresentasikan melalui tayangan PowerPoint lewat slideshow. Ya, silahkan. Nih, tunggu dulu. Ya, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Ini pelajaran ke-12, judulnya Melayani dalam Keluarga. Sebagai bahan bacaan, silahkan kalian siapkan Alkitabnya dari Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 10 dan Mazmur 133 ayat 1. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengaruniakan kami sebuah keluarga yang Tuhan kasihi. Engkau memberkati kami lewat kedua orang tua kami. Terima kasih untuk kehadiran mereka dalam keluarga kami. Ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan orang-orang yang mengasihi kami. Bimbinglah kami ya Tuhan melalui pelajaran hari ini agar kami saling melayani dalam keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut kalian menyaksikan video ini, jangan lupa tekan like-nya, kemudian tombol subscribe, tekan tombol lonceng, kemudian share atau bagikan. Penjabaran bab 12 melayani dalam keluarga adalah sebagai berikut. Pada bagian A akan dijabarkan mengenai pengantar. Lalu pada bagian B ini mendalami sebuah cerita. Lalu pada bagian C memahami arti melayani dalam keluarga. Nah, pada bagian D pendalaman arti melayani dalam keluarga. Lalu pada bagian E menghayati arti melayani dalam keluarga. Dan pada bagian terakhir, bagian F berisi rangkuman. Pengantar sekarang. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Menurutmu apa yang dimaksud dengan melayani dalam keluarga? 2. Siapa saja yang dimaksud dengan keluarga yang harus dilayani? Bagian ini kita akan mendalami cerita Alkitab.
Ada seorang yang bernama Abram. Ia mempunyai keponakan yang bernama Lot. Abram sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Lot keponakannya ikut tinggal bersama Abram. Ia mempunyai domba dan lembu sendiri. Suatu ketika Abram bermasalah dengan Lot. Negeri tempat mereka tinggal menjadi sempit karena harta milik mereka amat banyak, sehingga para gembala Abram dan Lot jadi bertengkar. Para gembala yang bekerja untuk Lot dan Abram saling berkelahi, memperebutkan lahan rumput untuk makanan ternak mereka. Abram menyayangi Lot keponakannya itu sehingga tidak menginginkan adanya pertengkaran yang lebih besar lagi. Abram sadar bahwa mereka adalah sebagai sebuah keluarga dan sudah seharusnya mereka harus hidup rukun. Maka Abram berkata kepada Lot, "Janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, serta antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Abram mengalah dan membiarkan Lot memilih lebih dahulu bagian tanah untuk tempat menggembala. Lot pun memilih tanah yang subur, sementara Abram mendapatkan sisanya, yaitu tanah yang kurang subur. Abram tidak marah, kecewa, atau bersungut-sungut. Abram tahu bahwa persaudaraan jauh lebih penting daripada tanah dan harta benda. Sekarang kita akan bahas bagaimana memahami makna melayani dalam gereja. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Abram pada Lot keponakannya? 2. Mengapa kita harus melayani keluarga? 3. Seandainya kisah di atas terjadi dalam kehidupanmu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi Abram, dan apa yang akan kamu lakukan jika menjadi Lot? Sekarang mendalami materi tentang melayani dalam keluarga. Setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk melayani dalam keluarga. Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Selain keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, ada juga yang disebut keluarga besar, yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak, serta kakek, nenek, paman, dan bibi, dan lain-lain. Mereka berasal dari hubungan keluarga atau kekerabatan ayah maupun keluarga atau kekerabatan ibu. Kita dilahirkan dalam keluarga. Hal itu bukanlah suatu kebetulan. Allah punya maksud bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi keluarga. Walaupun setiap keluarga Kristen memiliki latar belakang dan pergumulannya yang berbeda-beda, namun Allah ingin setiap orang Kristen melakukan hal yang baik bagi keluarganya sebagai bagian dari orang yang takut akan Allah. Allah menghendaki kita untuk berperan dalam keluarga dengan saling melayani. Tempat kita untuk melayani keluarga dimulai dari rumah kita sendiri. Inilah tempat yang paling penting untuk melayani keluarga.
Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melayani keluarga. Kita dapat melayani dengan bertutur kata yang ramah kepada anggota keluarga. Kita melayani keluarga dengan menyayangi adik atau kakak sepenuh hati. Melayani keluarga dengan cara membantu ayah dan ibu atau menjaga dan menemani nenek dan kakek. Melayani keluarga untuk meringankan pekerjaan orang tua. Misalnya mencuci sepatu kita sendiri, merapikan kamar tidur sendiri, merapikan meja belajar sendiri, menyapu atau mengepel. Kita juga dapat melayani keluarga dengan saling menjaga atau merawat kesehatan sesama anggota keluarga. Belajar saling peduli, saling menghibur, dan saling menguatkan. Namun kita juga harus ingat bahwa melayani keluarga berarti harus saling mengingatkan, menasihati, tidak segan-segan menegur dan mengingatkan ketika ada anggota keluarga yang berkata bohong atau melanggar peraturan. Juga mendorong anggota keluarga melakukan hal yang baik serta mau menolak sesuatu yang buruk atau jahat. Dengan demikian kita sudah melayani keluarga kita, yaitu dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pelayanan dalam keluarga dapat kita wujudkan kalau kita memiliki hati yang penuh kasih. Melayani keluarga dapat terjadi bila kita selalu mengutamakan kepentingan anggota keluarga dibanding kepentingan diri sendiri. Seperti Abram yang lebih mengutamakan Lut dibandingkan keinginan dirinya sendiri. Memang tidak mudah, tetapi ketika ada cinta kasih dan mau saling melayani, hal ini dapat kita lakukan. Sikap mengalah dan mau berkorban yang ditunjukkan oleh Abram adalah salah satu contoh bentuk sikap melayani yang patut kita teladani. Sifat egois yang memaksakan keinginan sendiri dalam keluarga dan tidak mau memperhatikan kebutuhan anggota keluarga yang lain bukanlah ciri melayani yang dikehendaki Tuhan. Apalagi kalau mau selalu menang sendiri. Melayani keluarga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tidaklah demikian. Sama seperti Yesus yang mau berkorban dan menyelamatkan manusia berdosa, setiap anak Tuhan diajak untuk belajar berkorban bagi orang lain. Layanilah keluarga dengan mau berkorban demi kebaikan mereka, mau mengalah, mau mengampuni, saling peduli, dan mau selalu mengasihi serta menolong setiap anggota keluarga. Dengan demikian, kita dapat menjadi keluarga yang selalu rukun dan damai. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Menghayati melayani dalam keluarga. Hal-hal apa sajakah yang dapat dilakukan untuk dapat melayani keluarga atau anggota keluarga? Buatlah puisi atau karangan tentang keluarga yang saling melayani. Buatlah sebuah karya kreatif yang melukiskan atau menggambarkan pohon keluargamu. Tulislah nama setiap anggota keluargamu. Jika perlu disertai dengan foto. Di bawah setiap nama atau foto anggota keluargamu,
Tuliskan satu cara atau tekad kamu untuk melayani setiap anggota keluargamu tersebut. Sekarang rangkuman. Melayani keluarga berarti mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga lain dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Melayani keluarga dapat kita wujudkan dengan cara mau mengalah, mau mengampuni, dan selalu mengasihi serta menolong setiap anggota keluarga. Melayani di tengah keluarga juga dapat kita wujudkan dengan menghindarkan mereka dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anggota keluarga harus saling menegur ketika ada anggota keluarga yang salah, mendorong anggota keluarga untuk melakukan perbuatan yang baik, dan menolak ketika diajak bekerja sama untuk suatu yang jahat. Ya, demikian dahulu pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang untuk mengingat terus atau menghayati terus warisan ajaran iman dari gereja-gereja terdahulu, gereja pertama, gereja perdana, kita ucapkan bersama-sama 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. Sembilan, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10, pengampunan dosa. 11, kebangkitan daging. Dan 12, hidup yang kekal. Sekali lagi, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa tekan like, kemudian tekan subscribe, bunyikan belnya atau loncengnya, dan kemudian share atau bagikan. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di video saya. Biarlah berguna untuk kalian semua melalui presentasi PowerPoint ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan